Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok terus merangkak naik di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Harga cabai merah keriting naik signifikan dikarenakan berkurangnya pasokan akibat faktor cuaca buruk. Sementara itu di Banjarmasin, kenaikan harga cabai disebabkan banjir dari daerah pemasok Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai merah keriting di Pasar Penyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara terus merambat naik. Per kilogram, harga cabai merah keriting kini dijual Rp75.000 hingga Rp100.000 atau naik hingga 100% dibanding harga minggu sebelumnya. Udah sampai 75, Dek. 75 per kilo? Iya. Terus kalau udah payah nggak untuk pasaran? Payah lah, sampai 75. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga cabai dikarenakan kekurangan pasokan dari sejumlah sentral penghasil cabai dikarenakan banyak yang gagal panen akibat cuaca buruk. Pedagang memprediksi kenaikan harga cabai masih akan terus terjadi hingga sepekan menjelang perayaan Natal, karena biasanya permintaan akan semakin meningkat. Sementara itu di Pasar Kahayan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, harga cabai tiung dijual pedagang dengan harga Rp100.000 per kilogram dari harga normal Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan disebabkan banjir dari daerah pemasok Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga sebagian pedagang mendapatkan pasokan cabai dari daerah Jawa melalui kapal laut dengan ongkos transportasi yang tinggi. Sudah bergabung bersama kami Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri dan anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio. Selamat malam Pak Abdullah dan Pak Firman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Pak Abdullah Mansuri terlebih dahulu. Baik, saya ke Pak Abdullah Mansuri terlebih dahulu. Pak Abdullah, sejauh ini keluhan dari pedagang seperti apa? Atau justru pedagang diuntungkan dengan harga cabai naik mulai dari Rp75.000 sampai bahkan ada yang Rp100.000 per kilonya? Mbak Nisa, kondisi ini membuat pedagang jadi kambing hitam. Di sebelah kiri kita susah karena mak-mak marah. Di sebelah kanan kita susah karena kita cukup tinggi mendapatkan pasokan, bahkan sulit mendapatkan pasokan. Tadi kita tahu di Palangkaraya sudah tembus di 100.000, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara di kisaran 75.000 sampai 100.000. Kalau catatan kami di Jakarta untuk cabai rawit merah itu sudah di kisaran 75.000 sampai 80.000. Untuk cabai merah keriting di kisaran 50.000. Cabai TW atau cabai besar itu sekitar 60.000. Catatan kami juga di wilayah timur seperti Maluku, Papua itu sudah tembus di 120.000. Okay. Mbak Anissa dan Pak Firman, ini persoalan tahunan. Kita tahun lalu sudah menghadapi persoalan ini. Selalu kami yang jadi kambing hitam. Padahal kami yang paling sulit. Modal kami terbatas. Kami juga harus sulit mendapatkan pasokan. Harganya tinggi. Jualnya kami juga sulit. Baik, alasan dari petani atau dari distributor cabai ini apa Pak sebenarnya? Kenapa sampai bisa mahal? Sebenarnya Mbak Anissa, ini kan persoalan yang setiap tahun kita hadapi. Kita selalu menghadapi persoalan ini setiap tahun. Tahun lalu sudah tembus sekitar 100.000. Kami selalu bawel mengatakan bahwa pemerintah tidak menyiapkan grand strategi, grand design pangan yang efektif. Harusnya di musim penghujan, La Nina, kita sudah siap. Wilayah produksinya di mana saja sih cabai rawit merah itu? Cabai keriting itu di mana saja sih? Terus bagaimana antisipasinya jika wilayah produksi yang terus terjadi itu tidak memenuhi kebutuhan nasional? Ini belum bicara menjelang Natal dan Tahun Baru. Kalau wilayah produksi diketahui, asumsi permintaan diketahui, asumsi produksi diketahui, kita akan tahu kekurangannya di mana, permintaannya di daerah mana saja tertinggi.
Kalau kita tahu ya di daerah-daerah tertinggi itu Jabodetabek, sebagian yang dari Jawa dikirim ke Kalimantan, dikirim ke beberapa daerah lain. Itu harus terdistribusi dengan baik jika kita sudah mengetahui data yang harus dan menjadi patokan kita. Baik. Datanya berbeda-beda, data IKP beda, data BPS beda, data Pak Abdullah, Kementan jadi alasan beda. utamanya adalah karena cuaca buruk ya Pak ya di beberapa wilayah produsen ya? Salah satunya ya, kita tahu Lumajang menghadapi letusan Semeru. Padahal Lumajang salah satu, catatan kami, menjadi salah satu pusat produksi cabai keriting contoh, atau cabai rawit merah. Baik. Atau di Nganjuk dan lain sebagainya. Baik, saya ke Pak Firman. Pak Firman, tadi sebelum on air kita sempat berbincang, Pak Firman, di satu sisi harga cabai naik drastis sampai 3 kali lipat, sementara harga bawang merah justru sangat rendah, sehingga petani ini berteriak. Kalau misalnya memang alasannya cuaca buruk yang bikin harga ini naik, menurut Bapak seperti apa? Baik Mbak Nisa, jadi ini memang saya sepakat dengan Pak Nansuri bahwa pemerintah ini harus mempunyai satu grand strategi terhadap kebutuhan yang terkait hidup masyarakat sehari-hari seperti cabai, bawang merah dan sebagainya. Yang saya lihat itu sekarang ini adalah indikatornya kan pertama memang betul masalah cuaca, dan petani-petani sekarang ini sudah mulai gampang menghadapi anomali cuaca. Dan kedua, petani ini juga sudah mulai melihat situasi kondisi pandemi, kebijakan yang berubah-ubah ini juga bisa menimbulkan kegamangan atau keraguan-keraguan daripada petani. Katakanlah begini, mereka itu kemarin sudah mulai musim tanam, tetapi tahu bahwa ada desa-desa ada dalam PPKM level 3 lagi. Ini mereka terus ragu-ragu lagi, pasar kita gimana nanti? Padahal mereka itu sama seperti halnya pedagang pasar tadi, modalnya pas-pasan. Jadi kalau sampai dia memproduksi dan kemudian tidak ada staf pasar akibat kebijakan PPKM dan sebagainya, itu mereka akan menjual kemana? Baik, dan Pak Firman, kalau di DPR sendiri penggodokan tadi kita semua sepakat, Pak Abdullah dan Pak Firman, keduanya menyebutkan soal grand design. Karena memang Indonesia ini punya 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Belum lagi dampak global warming, ada La Nina, ada El Nino dan lain sebagainya. Belum lagi musim pancaroba yang buat harga-harga kebutuhan pokok, terutama dari pertanian ini tidak menentu, naik turunnya drastis. Sejauh ini penggodokan soal grand design menciptakan harga yang stabil sepanjang tahun seperti apa di DPR RI, Pak? Yaitu sudah kami minta kepada pemerintah itu mulai membuat pemetaan untuk situasi kondisi seperti ini. Pemetaan itu menjadi penting, data itu menjadi penting. Data produsen itu ada di mana, pasarnya ada di mana. Karena di tengah antara produsen dengan pasar ini itu kan ada pemain yang namanya pedagang ini. Nah, pedagang itulah yang memainkan kadang-kadang situ. Baik. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Mansuri tadi. Ini persis kayak perdagangan valuta. Kalau ini ditahan dalam waktu 1 jam, 2 jam, 1 hari, itu akan mulai gejolak. Karena ketika demandnya naik, maka posisi harga ini akan bergerak dengan sendirinya. Baik. Nah, posisi ini yang harusnya pemerintah mulai menata produksi di mana, konsumsi di mana, distribusinya bagaimana. Logistiknya sangat mahal. Dari posisi ini yang harus dilakukan pemerintah, sehingga ke depan itu tidak selalu mengulang dan mengulang. Karena ini setiap tahun kan terjadi. Pak Firman, masalah rantai perdagangan atau supply chain di Indonesia itu masih menjadi momok bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Sejauh ini bagaimana Pak untuk memperpendek rantai distribusi itu, apa yang dilakukan Pak? Tadi Bapak bilang banyak sekali pemain ya dalam rantai perdagangan bahan-bahan pertanian ini. Ya, itu yang dilakukan ada pertama, seperti yang kami sampaikan di awal. Kalau kita punya pemetaan wilayah produksi, konsumsi terbesar di mana, maka distribusi itu tidak boleh melalui seperti contoh. Ada kemarin salah satu kasus yang kita telusuri ke pasar, itu barang diproduksi di Padang, mau masuk ke Lampung, tapi kenapa harus ke Jakarta dulu? Nah, pasar Indo Jakarta baru lari ke Lampung. Nah, seperti ini yang menjadi persoalan. Apakah tidak bisa dibangun directly gitu ya? Katakanlah teman-teman Pak Mansuri ini
di wilayah mana, langsung barang dari produsen itu ke sana. Ini yang pemerintah harus memfasilitasi. Selama itu perdagangan masih seperti ini distribusinya, saya terus terang kasihan petani dan pedagang. Baik. Petani yang produksi menangis, pedagang sendiri kalau nggak untung mau hidup dari mana? Baik. Modalnya juga susah. Baik, Tuh. Pak Abdullah, sejauh ini dulu beberapa belas tahun yang lalu supply chain itu sampai ada 7 tangan sampai akhirnya sampai di konsumen. Saat ini pedagang ada di rantai yang keberapa, Pak? Gini Mbak Anissa, saya jelaskan dua hal. Tidak hanya posisi rantai distribusi, tetapi dalam proses itu sebenarnya petani juga disudutkan pada posisi yang cukup sulit. Contoh begini, saya mau tanam nih ya, saya mau tanam cabai, tetapi bibit saya nggak ada, pupuk saya nggak ada, sedangkan saya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akhirnya kami pinjam ke pengepul. Ada sistem ijon di sana. Ya. Nah, ini yang mengganggu proses distribusi sampai harga, ya, itu satu. Yang kedua, kalau bicara distribusi, tadi saya sebutkan bahwa dari petani masuk ke pengepul lokal masuk ke pengepul kabupaten, dari pengepul kabupaten dibawa ke Jakarta ke pasar induk, ya. Sebelum masuk pasar induk itu kadang-kadang masih ada juga yang ngerem di tengah jalan. Tahan dulu, pasar induk lagi rame. Tahan 1 jam, nanti kalau sudah sepi di pasar induk baru masuk. Nah, 1 jam di pasar induk itu tidak ada, maka harganya akan tinggi. Ini persoalan supply dan demand. Ini kita belum bicara rantai distribusi dari pasar induk menuju pasar-pasar kecil, Mbak Anissa. Nah, proses panjangnya rantai distribusi ini mempengaruhi otomatis harga, juga pasokan. Gimana menahan 1 jam, terus masih panjang rantai distribusinya, cabai itu kan nggak tahan lama, Mbak Anissa, Pak Firman. Paling 3 jam, 4 jam sudah. Baik, singkat saja saya ke Pak Firman, saya singkat saja. Mengatasi sistem ijon ini seperti apa? Kayaknya itu udah dibahas dari puluhan tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum selesai, Pak. Ini persoalan yang sulit ya, karena memang di tengah itu ada pemain-pemain. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas untuk menindak rentenir-rentenir ini, atau pedagang-pedagang ijon ini. Baik. Oleh karena itu kalau kita bicara seperti di Jepang, itu ada pasar induk yang sebetulnya mengordinasikan itu dan langsung itu langsung kepada petaninya. Baik. Terima kasih Pak Firman Subagio, terima kasih juga Pak Abdullah Mansuri. Kami mohon maaf karena waktu kami untuk berdiskusi terbatas. Terima kasih Bapak-Bapak.